Oke, semuanya selamat datang kembali. Salam dan sehat selalu untuk kita semuanya. Dan ini ada aglonema tiara merah. Seperti ini ya kondisi tanamannya ya. Ini habis dibongkar, tapi belum full bongkarnya. Nah, kondisi tanamannya, perakarannya khususnya seperti ini ya. Putih, bersih, tanamannya sehat. Nah, tapi di samping itu ya, di balik itu, sekam bakar untuk menanam aglonema itu butuh perawatan yang lebih sensitif. Karena sekam bakar itu sifatnya asam. Sifat asam itu akan merusak pada tanaman. Dia itu nggak bisa tumbuh dengan maksimal. Kalaupun tumbuh, pasti ada beberapa daun yang mengalami pembusukan, akar yang mengalami pembusukan, sampai akhirnya pembusukan pada batangnya. Nah, jadi buat bosku semuanya ya, yang masih pakai sekam bakar, jika berhasil itu sangat direkomendasikan untuk merawat aglonema. Nah, tapi kalau yang belum berhasil, mungkin perawatannya kurang. Nah, contoh perawatannya seperti apa? Jadi, ini sepengalaman saya, untuk khususnya sekam bakar, itu perawatan tuh lebih sensitif ya. Dia kandungan zat asamnya itu tinggi, sampai akhirnya pH-nya itu harus kita netralkan. Nah, menetralkan pH itu kita bisa pakai dengan pupuk kalsium. Pupuk kalsium, nah nanti bisa dikocor, itu paling nggak 1 minggu sekali. Dosisnya nggak usah banyak-banyak, dikurangin dari kemasannya, itu biar pH-nya netral ya. Nah, manfaatnya untuk sekam bakar sendiri itu tuh bisa cepat menumbuhkan akarnya, karena sekam bakar itu tuh sifatnya ya, dia itu tuh bisa membuat ataupun menyerap air pada bagian sekam-sekamnya seperti ini. Tapi dia pun cepat kering. Nah, kalau udah kering, kita siram, maka air-air yang pada perakaran seperti ini dia juga akan ikut terserap. Dan akhirnya nanti daun bakal bisa menguning. Itu masalah yang sering terjadi. Jadi, sekam bakar itu harus rutin penyiraman, harus rutin pemberian kalsium, itu supaya semuanya itu netral. Jadi seimbang ya antara penyiraman dan kalsium. Jika telat sedikit, maka tanaman kita nggak bisa diselamatkan atau bisa mati. Nah, contohnya seperti ini ya, Bun ya. Nah, ini kalau dilihat, kalau pertumbuhannya bagus, dia itu mana ya? Nah, nih. Dia tuh bagian ini, dia bakal tumbuh yang namanya daun-daun. Tapi kan ini kan ketinggian ya. Nah, daunnya pada rusak bagian bawahnya, tapi di perakarannya itu masih bagus. Nah, ini biasanya yang saya lakukan itu langsung kita ganti dengan media tanam. Nah, media tanam yang aku rekomendasiin buat bosku semuanya nih, aku pakainya yang pakai sekam bakarnya ini sedikit aja, dicampurkan dengan kokopit dengan perbandingan 3:1. 3 bagian kokopit dan 1 bagiannya itu pakai sekam bakar. Kalau yang putih-putih ini aja sebagai tambahan aja ya, perlite ya. Nah, kemudian sekam bakar itu juga memiliki manfaat untuk dia itu sebagai rumah mikroba yang menguntungkan bagi tanaman. Jadi mikroba yang kecil-kecil yang nggak bisa kita lihat secara kasat mata itu, dia bisa eh, bisa bersarang di sini, di silika-silikanya ini ya. Pokoknya ada pori-porinya itu tuh, dia tuh bergelembung-gelembung kalau misalkan kita lihat pakai mikroskop. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata seperti ini, dia nggak akan kelihatan. Jadi itu yang jadi rumah untuk mikroba-mikroba menguntungkan untuk tanaman. Sampai akhirnya kalau mikroba itu kan fungsinya banyak sekali ya. Banyak sekali, untuk mulai dari akar, dari batang sampai ke daun. Jadi buat bosku semuanya, sekam bakar itu bagus dilakukan, bagus digunakan jika teman-teman bosku semuanya bisa cara merawatnya. Nah, kemudian ini ada sedikit sharing ya. Jadi tuh karena sekam bakar itu tuh bisa mempercepat pertumbuhan akar, membuat akar sehat. Jadi kita mix pada media tanam ini. Media tanam kokopit dengan sekam bakar. Ada perlite, ada juga dolomitnya juga. Jadi tuh ini banyak sekali komposisinya. Ini aku namain media tanamnya tuh Coco Prime. Produknya nanti ada di link deskripsi ya, supaya dia tuh cepat merangsang pertumbuhan perakarannya karena ada sekam bakarnya. Nah, kemudian kokopitnya pun dia tuh banyak nutrisi yang bisa menyehatkan tanaman supaya tanaman itu bisa lebih baik pertumbuhannya. Nah, contoh-contoh tanaman yang udah kita pakai media tanamnya ada di ujung sebelah situ, nanti kita akan review ya.
Nah, kita balik lagi ke media tanam ini ya. Untuk media tanamnya ini, untuk cara perawatannya itu tuh nggak perlu kita terlalu sering. Yang penting kita penyiramannya itu tuh rutin, biasanya 7 hari sekali atau bahkan sampai 10 hari sekali. Nah, karena media tanam kokopit bahan dasar kokopitnya ini lebih banyak, maka interval penyiramannya itu tuh bisa jauh lebih lama. Karena kokopit juga bisa menjaga kelembapan media tanamnya. Dia itu nggak basah dan juga dia itu tuh nggak kering. Dia itu teksturnya kalau dipegang seperti ini ya, rasanya itu tuh dingin dan teksturnya juga itu tuh gembur. Nah, seperti ini ya untuk media tanamnya. Ini juga bagus untuk perakaran sampai ke dedaunannya. Ini contoh juga tanaman yang kita potong tanpa akar ya waktu itu di video sebelumnya kan. Ini udah hari ketiga. Hari ketiga tuh dia masih kondisi daunnya masih seger. Dan ini juga ada rinjani. Rinjani ini udah kita potong sekitar sekitar 7 hari lah. 7 hari di sini masih seger juga. Jadi buat bosku semuanya, sebelum menanam aglonema pastikan dulu media tanamnya kita harus menyesuaikan kebutuhan kita. Kalau misalkan kebutuhan kita itu tuh nggak sering aktivitas di luar, itu bisa pakai dengan sekam bakar atau sekam mentah yang lainnya yang udah difermentasi dengan cara-cara tertentu ya. Nah, kemudian kalau kita aktivitasnya itu lebih ke luar, maksudnya kerja dari pagi sampai sore, hari libur cuman hari Minggu atau hari Sabtu atau Sabtu Minggu, itu bisa direkomendasikan pakai kokopit seperti ini karena cukup penyiramannya cuma 1 kali aja. Nah, kemudian maksudnya 1 kali dalam 7 hari atau 10 hari ya. Nah, tapi di interval waktu itu, di interval antara hari ke-1 sampai hari ke-7 atau hari ke-10, itu tuh kita harus spray pada bagian daun atau permukaan media tanamnya. Kita langsung cek aja ya di sini ya. Biasanya tuh kalau misalkan udah 2 hari atau 3 hari itu aku spray tipis-tipis pada media tanam nih di bagian permukaan. Dia itu tuh supaya tetap lembab di bagian atasnya. Kalau bawahnya itu kan dia tuh pasti masih lembab tuh. Jadi tuh kita spray pada atasnya aja. Nah, nanti kalau sudah hari ke-7 atau hari ke-10 kalau udah kondisinya kering kayak gitu, contohnya seperti ini. Seperti inilah ya nih. Nih, ini kan atasnya udah mengering, bawahnya juga pasti mengering. Itu langsung kita siram. Langsung kita siramnya caranya seperti ini, Bun ya. Kalau misalkan kalau ada sprayer, di sprayer itu lebih bagus. Karena dia nggak bikin berantakan pada media tanamnya. Tapi kalau nggak punya sprayer, terus kita mau siram pakai selang, itu pastikan aliran airnya nggak usah keras-keras. Cukup seperti ini aja nih. Tuh, ini kita siram secara kocor ya, supaya nanti itu tuh dia itu tuh bisa lebih bersih, terus juga kayak misalkan bakteri-bakteri itu juga sebagian bakal ikut dengan air yang mengalir tuh seperti ini. Bakteri yang tidak menguntungkan ya, bahkan yang menguntungkan pun masih bisa ikut keluar dari air-air ini. Nah, jadi nanti kalau setelah kita siram seperti ini ya, biasanya H+1-nya besoknya itu langsung kita tambahin pupuk lagi. Nah, pupuk yang aku pakai di sini, aku tuh mereknya ini Bu, nanti kita spill ya. Nah, contohnya seperti tanamannya. Dan pupuk yang tak pakai itu tuh ini nih, yang bisa dibeli di toko-toko pertanian ya, nih Biotogrow. Nah, ada juga yang pakai pupuk organik, jadi kita selangin ya. Kalau ini semi organik sih ya, kayak pupuk bio gitu, bukan pupuk full organik, bukan, tapi pupuk bio ini banyak banget manfaatnya, ada 10. Ini pun bisa dipakai untuk dicampur dengan insektisida ataupun defungisida, tapi tidak bisa dicampur keduanya sekaligus. Nah, ini formulasi ini udah bagus ya untuk untuk pupuk ini, untuk satu tanaman seperti ini. Di aplikasinya itu biasa 7 hari sekali atau 10 hari sekali dengan dosis yang lebih kurang, jadi nggak melebihi dosis yang dianjurkan. Nah, seperti ini. Kalau dosisnya 1 mili per 1 liter dikurangin jadi setengah mili atau atasnya dikit 75 mili gitu loh pokoknya ya, biar nggak berlebihan tapi kita bisa rutin untuk cara pemupukannya. Nah, ini kan udah kesiram tuh. Kalau udah kesiram baru kita taruh lagi ke tempatnya. Nah, seperti ini. Yang penting lembab aja itu udah cukup sih ya untuk media tanam kokopit. Jadi itu tadi itu yang udah saya formalisikan untuk
Aglonema khususnya ini banyak sekali ya untuk jenisnya. Ini juga udah tumbuh dari pucuk, dari akar 2, dari akar 3 yang tadinya dicungkup, kita menaikkan ke sini. Ini usianya udah sekitar 1 bulan lebih lah, kurang lebih ya. Nah, tandanya apa Mas nih? Dia tuh udah keluar daun baru, warnanya kan agak sedikit putih nih. Nah, satu daun baru ini biasanya tuh 1 bulan. 1 bulan dia baru bisa mengeluarkan. Ini contoh yang mau mekar lagi seperti ini. Jadi tuh buat bosku semuanya yang sekiranya memang hobi untuk menanam aglonema, hal yang paling utama itu pastikan media tanamnya dulu. Nah, media tanam yang bagus kayak nutrisi itu tuh juga bakal berpengaruh pada tanaman kita. Nah, ini juga ada suksom-suksomnya sama media tanamnya Bun ya. Kita pakai media tanam dengan bahan dasar kokopit. Kita sebutnya kokoprem karena ini kita olah sendiri. Jadi udah siap pakai, udah nggak perlu cuci-cuci lagi. Kalau yang butir-butir merah ini cuman pupuk slow release ya. Jadi kalau kita lupa mupuk kayak gitu, dia tuh masih ada pupuk yang ada di dalam media tanamnya ini. Karena ini sifatnya tuh lama terurainya. Dia bakal terurai saat kita siram. Kalau nggak kita siram, dia tuh nggak bakal larut. Kurang lebih seperti itu. Dan juga buat bosku semuanya, jangan lupa diganti media tanamnya. Kalau misalkan media tanam udah 3 bulan itu diganti, ataupun 4 bulan. Tapi lebih direkomendasikan itu tuh 4 bulan. Maksudnya lebih direkomendasikan 3 bulan ganti dengan yang baru. Kalau misalkan telat ya 4 bulan lah, ataupun 5 bulan. Tapi pasti kalau dengan kondisi yang cukup waktu lama seperti itu, ada beberapa perakaran yang kurang sehat karena kita telat ganti media tanam. Gitu ya bos ya. Tapi tanamannya insya Allah sih masih bagus lagi. Kita bisa merawat rutin dengan pemupukan, dengan membelah tanah supaya nutrisi tetap terjaga. Itu pasti akan, bukan pasti ya, bukan 100% ya, karena ini tanaman hidup juga, lebih baik daripada kita nggak merawat sama sekali. Kurang lebihnya seperti itu, hanya sharing aja, ini pengalaman pribadi ya. Untuk bosku semuanya, selamat mencoba untuk merawat aglonema. Terima kasih yang sudah menonton.